bersih gitu kita belang di warna gitu. Nah pasti si konsumen konsumen kopi mah gitu ya yang kalau tanpa Australia atau kedai biasa apa mungkin masih sampel nah itu kalau gitu terus bentuk sampel cocok itu lebih banyak. Kalau kira kolaborasi kadang-kadang ada ikan asli, biasanya ada sebenarnya asli apa palsu, semacam itu lah yang tentunya yang kepercayaan asli juga gitu. Jadi selama di kopi di bidang kopi gitu Pak, yang kayak gimana yang pertama lewat media gitu Pak, dokumentasi teh, terus yang keduanya nya itu nama sebisa mungkin lah gitu teh ngomong apa adanya gitu Pak, jujur gitu bahwa kopi itu emang prosesan petik merah, sortir merah, terus dari biji rawi itu kelihatan gitu. Kami asal lama itu warna, terus di si bijinya itu sering ayam gitu. Nah itu budaya dokumentasi gitu. Ya, soalnya aku kemarin ke LinkedIn gitu video gitu. Tapi di sana karena kata lo dokumentasi lagi. Kalau tadi tadi pas menjelaskan, baru kirim sampel gitu pada videonya lebih banyak. Nah, saya semacam sertifikasi asli yang dengan gaya Ada sih. di labelan gitu kemarin. Nah sebetulnya gitu. Nah ketika apa? Kedah, namanya namanya kedah ayah mungkin kita label supaya si konsumen percaya gitu Pak. Walaupun emang bisa wae gitu ya Pak. Wah ini salah mengutip aja. Tapi kita masih kembali ke pribadi masing-masing gitu Pak. Kamu jujur atau tidak ya soal ngejual gitu. Nambahin Pak. Jadi mungkin kalau dari sisi sertifikat memang ada sih Pak. Jadi ada yang uji cupping, uji cupping, uji rasa itu kan nanti keluar sertifikat Pak. Cuman istilahnya itu kan kita membayar jasa nantinya. Nah itu kita butuhkan ketika kita mempunyai pasar yang lebih gede. Kalau misal kita berbicara klasikan itu udah kelas kakap gitu kan. Nah jadi memang ada sertifikasi. Mungkin dari sertifikasi organik, terus kemudian dari rasanya kopi itu sendiri. Nah itu biasanya tambah memperkuat lagi. Cuman biasanya kalau misal itu jarang ya, misal kayak mana sertifikat uji cuppingnya, mana sertifikatnya itu jarang. Biasanya orang-orang yang main di kopi udah hafal. Oh ini petik merah, oh ini ambilnya dari asalan ini hijau karena dari bijinya itu udah kelihatan. Jadi misal yang asalan tadi ada yang hitam, ada yang ke bawah kerikil, ada yang itu. Nah itu biasanya udah kelihatan dari bentuk fisiknya. Jadi yang main di kopi biasanya udah hafal gitu meskipun kita belum melampirkan sertifikat. Tapi ketika ada sertifikat itu jauh lebih bagus karena kita bisa istilahnya meningkatkan nilai tawar lagi. Katakanlah ketika kita berbekal ini saya petik merah, ini dokumentasinya dan sebagainya, mungkin kita menawarkan katakanlah sekilo 70.000, kita punya sertifikat nih, bisa aja kita tawarkan karena saya punya sertifikat organik, saya punya sertifikat uji rasa dan sebagainya, saya tawarkan harga sekian gitu. Biasanya buyer kopi itu udah udah hafal di luar kepala lah istilahnya, kan gitu. Kecuali jualan ke penjualan kopi sama aja kopi itu beda lagi kalau misalnya jualan ke penikmat pasti tahu gitu. Berarti yang asalan itu kayak yang awam aja langsung dijual gitu nggak sortir gitu. Yang langsung masuk ke bandar kalau itu. Yang langsung masuk ke bandar. Itu yang khusus mas disebut spesialty. Kerjaan itu pasti langsung masuk ke roastery besar gitu. Proyek besar. Yang kopi yang udah kering, si imannya dulu ini depan. Ini jenis kopinya berbeda-beda itu. Enggak jadinya. Apa yang ini sampel itu yang berbeda. Ini robusta sama. Yang ini Liberica, yang ini robusta dari distribusi.
ciri-cirinya yang udah kering, yang udah bisa di apa namanya di roasting itu gimana ciri-cirinya? Pertama itu yang tanyakan. Yang kedua, berapa lama kopi bisa disimpan kalau kopi itu dinyatakan udah kering? Misalkan di harga tahun sekarang ini kopi lagi jeblok harganya, otomatis apabila kopinya bagus udah kering itu berapa lama bisa Simpan. atau di roastingnya gitu, berapa lama disimpannya itu? Karena rata-rata kalau yang termasuk di sini dengar gitu kan, jadi mereka itu suka simpan dulu gitu, makanya. Tapi yang mereka simpan juga pernah kemudian ketika mau dijual itu udah keluar bintik-bintik tadi itu, makanya ciri-ciri yang benar-benar kering itu gimana, terus berapa lama kopi bisa disimpan gitu. Yang pertama ciri-ciri kopi udah kering kita lihat apa? Otomatis kami narioskeun udah kering berarti eta ngecek kandungan air berarti kan. Apa nih? Ya. Tentu ngecek kandungan air teh. Lumayan lagi. Lumayan gitu Pak. Walaupun airnya pas sekarang aya metode anu yang diteupel terus dikitu keluar masih merah masih baseuh tapi eta teh akurat bukan teu. Kayak yang digege apa? Nah, bisa wae kita pengacekanna di digege apa? Biasana di pami digege teh sok rada liat. Kalau sok pami ngetos dari mah Luas. Nah, kita balik. Terus anu kaduana penyimpanan. Nah, penyimpanan tasih kopi sebetulnya bisa disimpan 1 tahun atau bisa lebih dengan catatan kedah udara. Jadi kedah di nyata data pami terus digiling, terus dipoekeun, terus digiling jantan beas. Nah, jadi pas digiling jantan beas teh, terus digiling ke ulun teh, jadi teu kedah langsung dilebetkeun jadi kedah angkosan di selat. Soalnya kan suka ada kirimannya. Nah, kami dilebetkeun teh ngembun di nyata nanti ditangkepkeun teh gitu Pak. Nah, terus disimpan dilebetkeun kantong plastik, ditutup rapat, terus angge karung goni. Nah, penyimpanan saya mah bisa jangka waktu penyimpanan 1 tahun atau 2 tahun. Pami terus mah tadi teh bakal muncul bintik-bintik pada akhirnya si kada ayeuna nahe lembab curah jamu. Kadang kan gitu. Nah, mudah-mudahan gitu banyak. Kadang ini nyimpan apa sok dibuang itu dibuka. Oh, no. Nah, itu macam itu. Lebar ya. Iya gitu, lebar gitu Pak. Kami di bagian kedalamannya, walaupun di karungan itu di plastik tangge, tapi di Berarti mengaruhi harganya bisa langsung turun. Kedai. Kata satu antara setelah misalnya kopi ini, paling naik supaya kita termuncul yang dulu di hidupnya. Ada di sana. Lanjut boleh nggak saya pertanyaannya? Panginten upami atos proses tos nya, yang cara pembuatan kopi lah. Aya takaran khusus teu geningan sok seueur iklannya aya kopi latte, Ya. kopi tubruk gitu geningan, Vietnam drip gitu nya. Eta aya takarana atau napi? Aya apa itu teh? Kami disebut apa? Rasio kan. Aya rasio nanti 1:15, 1:16, 1:17, 1:18. Yang tadi takarana kami di Nupi 65 si takarana teh dinu seduh make filter ya Pak. Tadi sahabat teh P60 kami diseduh kieu teh. Nah, padahal mungkin disebat P60 teh ieu si nanti kan huruf napi terus si kemiringan teh 60 derajat. Makanya disebatna P60 gitu Pak. Nah, takarana mungkin Di gram. Yang tadi perbandingan teh gram atau ya, perbandingan teh gram eta teh dari mulai gramasi air terus kopi yang 1:1 teh berarti antara air sama kopi. sama kopi. Kami di nula teh mah aya perbandingan deui sama susu berarti Pak. Kopi, susu, kami yang bisa berarti sama gula perbandingan.
Kalau manual biasa Kuseno. Pak, biasa sih Kuseno. Manual mah palingnya di kena ngomongin kopinya 10 gram, paling ilmu airnya paling 150 biasa. Pak Awok kumaha tuh nya? Air roasting roasting kan paling bagus itu sebenarnya badai roasting. Kami badai roasting masih itu sampai tajam sih Pak. Paling 15 sampai 20-an. Kan segitu soalnya ditinggal nanti betul lama kami pas di tahap roasting Pak. Ditinggal si green bean ya biasa dikeluarkan di luar roasting ditinggal di suhu kami nyampe minimal nanti 220 derajat. Suhu nanti kami pas lewat eta berarti sahabat nanti dakros jadi lebih pahit rata-rata kayak harus mah medium roast atau lagros gitu pas di tahap roasting. Soalnya kami di tahap pertama jadi si rasana ternyata bakal muncul gitu. Kami di dakros mah muncul jadi muncul rasa pahit. Terus pamitina pemupukan tadi teh menggunakan pupuk kimia enggak apa-apa. Tenang kami pupuk kimia. Kan ureanya tadi teh. Urea gitu. Cek biasa tuh biasa jauh sayuran. Berarti kalau untuk meningkatkan kan kalau Cibesi mah apa namanya kan kopi udah ada ya, hingga apa mengembangkan. Ya, terus Pak. Bagaimana kira-kiranya kalau kira-kiranya ya bisa mengembangkan kopi Cibesi yang udah ada? Sarannya bagaimana buat kami? Misalkan dengan sudahnya pelatihan ini tindak lanjutnya biar kopi Cibesi itu hanya sampai ya kita seperti itu aja gitu. Bagaimana kira-kiranya untuk semakin berkembang apa bentuk komunitas atau kelompok dulu atau gimana untuk mengembangkan kopi Cibesi yang udah ada? Harus ini berarti harus proses yang tadi harus dilaksanakan semua ya? Iya, Ya maksudnya setelahnya proses ini yang udah kita ini yang didapat biar ilmu ini bukannya kan kalau secara individu mungkin ya bisa saja gitu ya mungkin kalau prosesnya berkembang kan lama gitu. Untuk mengembangkannya udah ada di sini kan petaninya udah banyak udah ini saya edukasi tentang proses ini berarti tahapan-tahapan selanjutnya buat kami gitu ya. Bagaimana untuk bisa mengembangkannya gitu. Saran. Karena di sini kan sedikit gitu. Saran. Gini Pak, boleh sama saya. Ini sebenarnya konsep yang waktu itu mungkin awal-awal program kami tahun ini kemarin ngobrol sama Pak Kades, jadi kami itu kenapa tahun ini ada pengembangan kopi di Cibesi itu sebenarnya pengen membangun semacam market akses player. Jadi di Cibesi ini kalau misal kita gambarkan itu kan ada beberapa nih, ada petani, kemudian ada yang udah bisa memproses, termasuk ada kopi urang, kemudian ada bumdes dan sebagainya. Nah itu kita sedang mencoba untuk membangun sirkular tersebut. Jadi di tahap pertama kemarin kita bareng teman-teman di LMDH itu terkait dengan yang penting bisa punya green bean yang bagus dulu untuk di tahun ini. Nah kemudian nanti setelah itu ketika kebutuhan makin naik itu kan secara otomatis pasti nanti LMD harus kerjasama sama petani dan sebagainya kayak gitu. Nah nanti bisa seperti itu. Nah kemudian ada bumdes nih. Nah bumdes di desa itu bisa menjadi payung dari perekonomian kopi di Cibesi. Maksudnya nanti ketika dari LMD kami nggak sanggup nih menampung kopinya karena entah dari sisi modal dan lain-lain sebagainya. Nah nanti ada bumdes di situ yang harapan kami nantinya menjadi garda terdepan dari pemasaran kopi Cibesi. Karena biasanya kalau semisal buyer yang mungkin ekspor dan lain sebagainya nggak akan mau ngambil cuma 10 kilo, 20 kilo nggak akan mau, tapi minimal dia akan di angka ratusan kilo dia akan ngambil. Makanya ini perlu kerjasama dari berbagai pihak bahwasanya misal nanti siapa tahu gitu kan ada yang kesini saya butuh 1 ton tapi semua harus petik merah gitu kan. Nah itu kan berarti harus ada satu yang mengkoordinir. Nah itu kemarin kami mencoba mendesain bumdes sebagai sentralnya gitu.
Jadi ini ya tetap nanti peran bapak-bapak semua, peran kawan-kawan biji bersih semua itu sangat penting gitu. Karena kemarin baru kemarin ya Nats ya, kami dikontak dari Sukabumi. Mas kalau misal ada kopi, saya kan kirimin foto itu tuh yang itu saya kirimin, Mas kalau ada barang yang seperti ini saya bisa kebutuhan sekitar 1,5 ton kontinu. Nah ketika saya kesini kan, waduh harus kemana nih dari 1,5 ton kontinu gitu. Cuman ke beliaunya saya mengatakan bahwasanya insya Allah di tahun depan kita upayakan minimal beberapa ratus kilo, nanti insya Allah kita bisa suplai untuk menjalin kemitraan awal. Nah ini adalah pasar yang memang harus diwadahi sama teman-teman di sini. Nah siapa nanti championnya? Nah itu bisa BUMDes atau bisa LMD atau badan usaha yang lain di desa. Bisa aja sekarang ada koperasi Merah Putih, itu bisa aja kan gitu. Jadi yang intinya sih kalau misal punya barang bagus jangan takut tidak kejual dan kejual harga rendah, kecuali tadi sedikit ngobrol dengan kampus jual butuh, nah itu udah beda hal lagi. Jual butuh tadi cuman gini Pak, maksud kami gini, tidak masalah ketika dijual butuh, ketika kita punya barang banyak gitu kan, istilahnya kan kita butuhnya kan hari itu aja, tapi masih ada simpanan kita. Jadi ketika kita punya barang yang banyak, istilahnya yang jual butuh itu kejual ke bandar harganya lebih murah, kan nanti ketutup sama barang kita yang harganya lebih mahal, kan sama-sama aja kayak gitu. Jadi intinya jangan takut ketika udah memproses kayak gini, saya harus menjual kemana, nanti barang saya nggak diterima dan sebagainya. Pasarnya insya Allah sangat luas dan tren harga kopi saya akhir-akhir ini ngikuti itu trennya makin naik. Kemarin itu di angka berapa ya? Harga pasar di dunia itu sekitar 100 ke atas ya di pasar dunianya dan ketika kita punya akses ke ekspor itu pasti kebutuhan akan sangat besar. Makanya tadi dikatakan Pak Kades memang hasil dari asesmen kita itu baru perkiraan itu sekitar 40 ton per tahun itu petik merah, petik hijau. Nah kemudian kita ambil 10%-nya aja, nggak usah banyak-banyak. Misal biji besi bisa 10% petik merah, berarti kan 4 ton untuk produktivitas kopi biji besi selama 1 tahun yang premiumnya. Sedangkan untuk harga premium itu nggak akan jauh-jauhan loh Pak. Katakanlah sekarang harga kopi di standarin 70 misal. Ketika nanti turun-turunnya nggak akan turun sampai ke 50.000 itu nggak akan. Jadi paling turun 2 sampai 3.000 lah paling. Itu paling udah tinggi banget turunnya. Makanya sebenarnya ketika harga kopi naik turun itu yang terpengaruh sebenarnya bukan petaninya, karena petaninya kan metik dari kebunnya sendiri tapi yang terpengaruh sebenarnya bandar. Karena bandar ketika ngambil saya pas harga tinggi, ketika menjual harga di sana jatuh. Nah, sebenarnya bandar. Makanya kenapa model-model bandar gitu mereka bermainnya skala besar dan sebagainya, karena ada hal-hal tersebut. Tapi berbeda dengan kita yang di tapak kita di tingkat hulu, di tingkat petani, ketika kita punya barang bagus, ya kita bisa mengatakan kalau misal istilahnya berani segini silahkan dibawa, enggak ya nggak apa-apa, kita bisa simpan tadi 1 tahun sampai 2 tahun kan gitu. Itu sih Pak. Saya jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan yang lain di luar Ya, sebenarnya potensinya luar biasa, termasuk Kang Bayu kemarin beberapa kali juga sempat ngobrol. Mas itu saya yang lebih tadi itu tadi kopi apa yang lonjong itu?